Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Cermatika. Video kali ini akan membahas tentang matriks. Jadi untuk pengertian matriks itu sendiri adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolomnya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini sebuah matriks dan tadi dia bilang matriks itu adalah sekumpulan angka, simbol atau ekspresi, ya kan? Ini sekumpulan angka yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, biasanya matriks ini ditandai dengan tanda kurung. Boleh tanda kurung biasa, boleh juga tanda kurung siku seperti ini, ya. Nah, tadi juga dikatakan bahwa matriks itu disusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi, di setiap matriks itu ada yang namanya baris dan kolom. Untuk baris, yang ini ya, yang saya lingkari, ini namanya baris. Jadi, yang baris itu adalah yang mendatar atau horizontal. Nah, kalau yang ini berarti kan dia barisnya ada dua, ya kan? Nah, kemudian yang kolom. Kalau yang kolom itu berarti yang ke bawah ya, atau vertikal. Nah, di sini ternyata kolomnya itu ada 3. Nah, ini juga berkaitan dengan ordo matriks. Ordo matriks itu apa sih? Ordo matriks itu ya tadi kita menentukan ordonya itu ada berapa. Nah, ordo itu ditentukan dengan cara baris dikali kolom. Tadi barisnya 2 dan kolomnya ada 3. Berarti untuk matriks yang A ini memiliki ordo 2 kali 3. Jadi ordo untuk matriks A ini adalah 2 kali 3. Nah, ingat ya, ini nggak boleh terbalik. Nggak boleh kolom kali baris, harus baris kali kolom. Karena nanti bentuknya akan berbeda kalau misalkan dibalik. Ingat-ingat, baris kali kolom. Oke? Nah, untuk yang sampingnya, ya matriks B tersebut, kita cek lagi nih barisnya ada berapa. Ternyata barisnya ada 3 dan kolomnya juga ada 3. Berarti ordo untuk matriks B adalah 3 kali 3. Nah, kalau yang untuk persegi kayak gini, kebalik juga nggak masalah ya. Tapi untuk yang persegi panjang yang tadi, yang ordonya 2 kali 3, itu nggak boleh dibalik jadi 3 kali 2. Oke, contohnya nih, misalnya ini matriks yang C ya. Ternyata di sini barisnya ada berapa nih? Barisnya ada 3 kan? Dan kolomnya ada 2. Berarti ordo matriks C ini adalah 3 kali 2. Bentuknya berbeda kan sama yang matriks A, jadi tidak boleh ditukar. Jadi untuk mencari ordo itu baris dikali kolom. Oke? Oh ya, tadi saya lupa ngasih tahu di awal untuk penamaan matriks kayak matriks A, matriks B, dan matriks C itu harus huruf kapital ya. Selebihnya huruf biasa aja. Setelah tadi kita mempelajari baris dan kolom, bagaimana kalau misalnya nih ada matriks A ya. Kemudian yang ditanya elemen pada baris kedua, kolom ketiga adalah titik-titik. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Berarti kita harus cek dulu pada baris kedua. Nih ya, ini kan baris kedua nih. Kemudian kolom ketiga. Kolom ketiga berarti kan yang ini kan? Berarti ketemunya di angka berapa tuh? Ternyata di angka negatif 8. Berarti elemen pada baris kedua, kolom ketiga adalah negatif 8. Nah, kemudian lagi misalnya elemen pada baris ketiga, kolom ke-1. Nah, berarti kita coba lihat dulu nih baris ketiga, ternyata yang ini. Kemudian kolom ke-1, berarti yang ini kan. Ternyata ketemu di angka 9. Jadi, elemen pada baris ketiga, kolom ke-1 adalah 9. Seperti itu ya menentukannya. Nah, selanjutnya tentang kesamaan matriks. Jadi, kesamaan matriks itu apa sih? Jadi, dua matriks dikatakan sama apabila yang pertama mempunyai ordo yang sama. Jadi ada dua matriks nih, dua-duanya itu ordonya harus sama. Misalnya kayak tadi ordonya 2 kali 3. Berarti yang matriks kedua juga harus 2 kali 3.
Kalau 3 kali 2 ya harus sama-sama 3 kali 2 juga gitu. Begitupun yang 3 kali 3, yang satunya juga harus 3 kali 3. Pokoknya intinya ordonya itu harus sama ya, berarti bentuknya juga sama. Kemudian yang kedua syaratnya adalah elemen-elemen yang seletak juga sama. Nah, maksudnya apa sih? Misalnya nih ya, misalnya ada dua matriks nih seperti ini ya. 3A negatif 4, 2B negatif 5. Ini untuk penyebutannya juga harus sesuai ya, baris dulu baru kolom. Tadi 3A min 4 berarti kan baris yang pertama tuh, terus 2B min 5. Kemudian sama dengan negatif 12, negatif 4, 8, negatif 5. Nah, dua matriks ini bisa kita katakan bahwa ada kesamaan matriks. Kenapa bisa dikatakan kesamaan matriks? Yang pertama tadi syaratnya ordonya harus sama. Nah, ini kan ordonya berapa nih? Barisnya 2, kolomnya 2. Berarti ordonya 2 kali 2. Yang kanan juga sama kan? Ordonya 2 kali 2. Nah, berarti udah benar nih syarat yang pertama. Kemudian yang kedua tadi syaratnya elemen yang seletak juga sama. Nah, di sini nih maksudnya apa sih elemen yang seletak? Kita lihat. Untuk yang bagian ini nih yang 3A. Berarti kan letaknya kalau yang di matriks satunya yang min 12 kan. Nah, ini harus sama. Kenapa harus sama? Tadi kan syaratnya harus sama kan? Berarti kita cari nih A-nya berapa? Berarti 3A sama dengan negatif 12. Berarti A sama dengan negatif 12 bagi 3. Jadi A-nya sama dengan min 4. Berarti kan tadi 3A, berarti 3 kali min 4 kan? Min 12. Nah, sama kan? Sama-sama min 12. Seperti itu. Begitu pula yang 2B ini. 2B ini kan berarti harus sama dong dengan 8. Ya kan? Berarti B-nya ini hasilnya 4 gitu. Begitu juga negatif 4 sama juga kan sama yang ini negatif 4. Posisinya juga sama nih, elemennya sama. Posisi itu sama aja elemen. Nah, yang negatif 5 juga tuh yang kanan bawah ya kan sama-sama negatif 5. Jadi dua matriks ini bisa dikatakan ada kesamaan matriks ya, karena tadi memenuhi dua syarat dan kita bisa menemukan nilai A dan nilai B-nya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya transpose matriks. Nah, transpose matriks itu apa sih? Jadi transpose matriks itu kita mengubah mengubah baris menjadi kolom. Nih, contohnya nih ada matriks A, 2, 4, 1, kemudian min 3, 5, 0. Nah, barisnya ini kita ubah jadi kolom. Baris yang pertama itu kan 2, 4, 1. Kita ubah jadi kolom, berarti kan nyusunnya ke bawah bukan ke samping kan. Berarti ini 2, 4, 1. Kemudian baris yang kedua itu min 3, 5, 0. Berarti disusunnya jadi ke bawah juga. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, dibalik. Misalnya lagi nih matriks yang B, yaitu 2, 4 dan negatif 3, 5. Nah, baris pertama kan 2, 4 nih, kita ubah jadi kolom ya, jadi disusun ke bawah. Kemudian yang baris kedua negatif 3 sama 5, kita ubah juga jadi kolom, ditukar. Nah, itu namanya transpose matriks, oke? Kemudian yang terakhir ada yang namanya macam-macam matriks. Nah, macam-macam matriks ini yang pertama ada namanya matriks baris. Nah, matriks baris ini adalah matriks yang hanya memiliki satu baris, ya. Udah berarti satu baris aja seperti ini. Nggak ada baris kedua, nggak ada baris ketiga, hanya satu baris. Kemudian yang kedua, matriks kolom. Berarti kebalikannya, matriks yang hanya memiliki satu kolom, seperti ini ya. Jadi nggak ada kolom kedua, nggak ada kolom ketiga, gitu. Untuk yang ketiga, matriks persegi. Nah, untuk matriks persegi ini, matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama, kayak tadi di awal, yang ordonya 3 kali 3. Nah, itu seperti itu. Kalau di sini berarti ordonya 4 kali 4 kan? Barisnya 4, kolomnya 4, sama. Itu namanya matriks persegi. Nah, yang terakhir ada matriks identitas, yaitu matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan semua elemen lainnya 0. Nah, diagonal utama tuh yang mana sih?
Kan kalau diagonal tuh yang miring ya, ada dua tuh yang miringnya, ke kanan bawah sama ke kiri bawah. Untuk yang ke kanan bawah yang saya lingkarin merah ini namanya diagonal utama. Kalau yang ke kiri bawah ini namanya diagonal samping. Tadi dia bilang kalau matriks identitas itu yang diagonal utamanya bernilai 1. Berarti yang merah ini harus bernilai 1. Nah, sisanya itu 0 ya. Kalau ada kayak gini berarti namanya matriks identitas gitu ya. Untuk video kali ini cukup sampai sini dulu aja. Silakan dicatat dan dipahami. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di Cermatika selanjutnya. Wassalamualaikum.